Nah, bab yang kita mau bahas hari ini Bapak sekalian adalah bab yang temanya berhubungan dengan sebenarnya akar penyakit kita zaman sekarang tuh apa sebenarnya? Ya. Yang kalau Anda kerjakan ini sebenarnya, kalau boleh saya katakan, itu Masya Allah. Sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Bisa hilang. Ya. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Asal ini dikerjakan. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sederhana, tapi insya Allah kalau dikerjakan benar-benar, berapa lama? Karena siklus sel yang saya ketahui ini sekitar 90 hari. 3 bulan. Siklus sel. Ya, artinya tubuh kita walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah sudah bilang bahwa tubuh kita itu sebenarnya dia punya kemampuan sempurna, dia bisa healing sendiri. Bisa healing, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa. Ya. Asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Itu dia poinnya. Syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama yang hubungannya dengan apa? Hubungan dengan jiwa, hati, emosinya dia, itu syarat pertama. Ya. Sepanjang itu tidak dia kerjakan, tidak bisa. Contoh mungkin akan sangat sulit bagi seseorang itu untuk sembuh kalau seandainya dia semua menumpahkan harapan dia atau mungkin keinginan dia pada sebab yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Ikhtiarnya dia, sulit itu. Yang muncul malah cemas. Kira-kira berobat apa lagi di sini ya? Paham maksudnya? Herbal apa lagi ya? Berobat ke dokter mana lagi ya? Itu maksudnya. Kalau dia menumpukan itu pada ikhtiar atau sebab. Karena Allah tidak butuh sebab. Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Dia butuh ketenangan. Dia butuh hati yang lapang, dia butuh hati yang pasrah, dia butuh hati yang ikhlas, dia butuh hati yang ridho, dia butuh hati yang benar-benar kalau sakit ini membuat engkau ridho dengan aku ya Allah, maka aku pun ridho dengan sakit ini ya Allah. Kalau sudah kayak begitu Allah akan sembuhkan dengan mudah. Kalau memang masih ada jatah kontrak dia hidup di dunia. Kalau nggak ada, dia akan pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Kan pilihannya 2. Sakit nih, 3 lah. Dia sembuh, ya, kemudian atau dia mati. Ya, kalaupun dia mati, dia meninggal, maka pertanyaannya dia mati menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik atau tidak? Maunya kan baik. Artinya apa? Dia harus ridho dengan itu. Bagaimana cara kita mencerna ridho itu, atau bagaimana cara kita mencerna suatu penyakit itu bentuk rahmatnya Allah? Baik, saya kasih tahu atau saya beritahu kepada ibu sekalian dengan hal yang sangat gampang. Biar Bapak Ibu mudah mencernanya. Begini. Anda semua saya diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilih makan atau tidak makan? Makan kan? Makan dong, enakan makan. Mie ayam, bakso, nasi goreng, seblak, ceker, apalah. Tapi ceker bagus. Pokoknya nggak sehat-sehat itulah, misalkan lah gitu ya. Kita pasti pilih makan. Yang sudah agak sedikit benar ya buah lah, sayur. Kita kan gitu. Lantas pertanyaannya begini, makan terus. Bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Yang pertama dibikin tidur. Nggak bisa makan kan? Sehingga tidur itu adalah waktu terbaiknya tubuh kita untuk meresetting semua sistem. Semakin bagus tidurnya, semakin sehat badannya. Anda mau nge-gym, mau olahraga, mau apa, kalau tidur yang nggak beres, nggak bakal bisa sehat tuh badan. Benar. Maka bab tidur diatur dalam Islam. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah sepertiga malam. Nabi contohkan, Allah menyebutkan waja'alna laila libasa, kata Allah. Jadi kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Istirahat, jangan olahraga. Paham? Jadi malam itu bukan waktu olahraga. Apakah ada dasarnya? Banyak penelitian-penelitian menjelaskan tentang tidak baiknya olahraga malam. Beneran. Malam tuh waktu apain? Udah paham kan? Tidur. Ya. Jadi waktu malam itu waktu tidur. Kenapa? Itu resetting tubuh kita semua di malam hari itu. Growth hormone apa, bahkan ada saya baca beberapa tulisan-tulisan para ilmuwan itu, masya Allah,
spektakuler Bapak Ibu sekalian yang terjadi waktu kita tidur itu spektakuler, Masya Allah. Sehingga saking spektakulernya Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Apa adabnya? Nabi membaca doa-doa kan sebelum tidur. Karena luar biasa besar rahmat Allah ketika tidur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenyang. Kenyang kan cara Allah menghentikan kita makan. Udah kenyang nggak bisa lagi makan. Kenyang itu bentuk kefanaan, ya, kefanaan itu fana. Maka di surga nggak ada kenyang. Orang makan aja, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, makan aja. Di surga begitu. Mati juga nggak ada. Di surga nggak ada kematian. Ya, seperti itu. Jadi sembelih kematian itu kata Rasulullah. Tidur, kemudian apa lagi? Kenyang, apa lagi? Puasa. Ya kan? Makanya coba kutiba tuh berat tuh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba tuh kami kasih kewajiban. Supaya apa? Kalian berpuasa. Lihat ayat berikutnya apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Rasul itu kalau dia datang, maka syariat sebelumnya, Rasul sebelumnya itu akan dihapuskan dengan kedatangannya dia. Nabi SAW ya membawa syariat yang menghapuskan syariat semua Rasul sebelum itu. Cukup dengan syariat Rasulullah yang dibawanya SAW, Quran, hadis segala macam itu, dan syariat sebelum itu dihapus. Cuman menariknya apa? Syariat puasa ini nggak dihapus. Kalau pakai ayat tadi kan gitu. Kenapa? Kita dengan Nabi Adam sama nggak? Sama, beda casing doang. Beda casing. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya kan sama. Mata, hidung sama, persis sama. Cuman beda ukuran aja. Ya, makanya bicara tentang syariat puasa itu, atau mungkin kita bicara puasa itu salah satu yang sebenarnya menjadi ya, wa antasumu kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah di situ kan, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Nah, kan keren kan? Solusi nggak itu? Solusi. Jadi kalau mau sehat, puasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Benerin tidur. Ya kan? Jadi terus saya tahu gimana nih? Kapan tidurnya? Baca hadis Nabi. Nabi itu tidurnya kapan? Ya kan? Kapan Nabi tidak mau tidur? Nah, itu baca juga. Ya, kapan Nabi tidak mau tidur? Kapan Nabi nggak mau tidur? Habis asar kan? Habis asar, kemudian maghrib ke isya Nabi nggak tidur, atau habis subuh. Beberapa ulama memang menyebutkan bahwa memang tidak ada larangan mutlak atau mungkin keharaman setahu saya untuk tidak tidur setelah subuh. Tapi percayalah, nggak enak sama sekali badan kita tuh kalau kita tidur habis subuh. Beneran? Betul? Nggak enak. Cobalah paksakan untuk tidak tidur habis subuh. Karena apa? Itu tuh saya bilang nggak sopan kita sama Allah. Kenapa nggak sopan? Karena Allah lagi bagi-bagi rezeki, kan hadisnya begitu. Hambanya malah tidur. Makanya ada warung dekat rumah saya itu jam 5:30 sudah buka dia. Emang ada yang beli? Nggak ada juga. Untuk ngambil berkahnya subuh. Nggak ada yang beli. Tapi jam 6 kayaknya ada yang beli tuh. Ya, bicara tentang keberkahan segala macam. Bahkan kemarin saya subhanallah, nggak ada barangan di sini. Saya kemarin diundang menghadiri pengukuhan profesor. Ya, saya belum profesor. Gini-gini aja mah, cuma belajar mah terus. Jadi di salah satu universitas besar di Jawa, rektornya sidang guru besar, pengukuhan guru besar itu. Anda tahu yang jadi profesor itu siapa? Dan nggak tahu lah, belum saya ceritain. Gara-gara apa dia jadi profesor, tahu nggak? Gara-gara siwak. Subhanallah. Saya Pak, wallah Pak, saya dibilang saya WA sama beliau. Dia di depan gitu kan, rektor ya biasa guru besar ada 5 orang gitu kan. Subhanallah. Saya bilang sama beliau, Dok, dia dokter gigi. Saya bilang sama beliau, saya menangis Dok, saya bilang. Wallah Dok, saya menangis. Kenapa? Kalau Rasulullah ada di sini pasti beliau bangga, saya bilang.
Subhanallah kan. Siwak itu di depan majelis yang terhormat, para guru besar, profesor, doktor, dan yang menemukan ini itu atau mungkin yang meneliti tentang ini seorang profesor itu, masya Allah, dia nggak mau dikenal, Tawaduk sekali orangnya, masya Allah. Semoga Allah jaga beliau. Itu diangkat, bahkan sebelum pidato pengukuhan guru besar dia bersiwak. Kita mau ngomong apa? Jijik, terserah. Tapi Nabi SAW Anda tahu kisahnya apa? Waktu Rasulullah SAW mau wafat, beliau minta diambilkan dua, satu air, satunya siwak. Mau ketemu Allah, urusannya sama siwak. Berarti siwak itu perkara penting atau tidak? Penting sekali. Maka diceritakan di situ, subhanallah, Bapak sekalian. Ya. Apa cerita dia? Kita sampai jam berapa ini ya? Ini belum masuk materi ini. Sampai asar. Kelar-kelar. Saya memang jarang ngisi di daerah kajian daerah Jakarta. Maka saya senang nih ketemu warga-warga Jakarta. Wajahnya kayaknya sehat-sehat, kayaknya. Insya Allah. Saya menduga yang baik saja. Jadi dia bilang begini, siwak itu solusi masalah gigi umat manusia. Nggak ngomong hadis sama sekali. Anda tahu kenapa? Karena dibuka data. Ya. Jadi masalah gigi secara data internasional begini. Dia itu tidak pernah turun dari ranking 1, ranking 2. Nggak pernah turun. Yang pertama. Yang kedua apa? Dia cerita apa? Dia cerita di situ, subhanallah ya, bahwa kalau limbah sikat gigi di Indonesia masalah atau di dunia, Indonesia maksud saya, itu dikumpulkan, itu bisa menyamai ukuran 7 lapangan sepak bola standar FIFA sampahnya. Sehingga saya takjub gitu kan, masya Allah. Saya bilang, ya Allah, begini kalau orang sudah kenal dengan ilmu ya, agama dan syariat dan sunnah Nabi SAW, dia angkat di depan majelis yang terhormat itu. Terus dia bilang, solusinya adalah sebuah solusi yang mutakhir. Oh, canggih, dia bilang. Saya bilang, apa ini, orang mau ngomong apa gitu kan. Saya ikutin apa kata demi kata beliau, saya ikutin. Dia bilang canggih, kenapa? Karena ternyata, anggaplah ini siwak, bulunya siwak itu jauh lebih kecil apa seratnya itu daripada sikat gigi yang terbagus di sini. Bulunya itu. Kan banyak orang cari sikat gigi yang bulunya halus kan? Itu bulu siwak itu jauh lebih kecil apa milimeter, mikro, enggak paham saya. Ada apa lagi? Semua bahan yang ada pada sikat gigi, pada odol itu ada pada siwak, dia bilang. Dan dia kan degradable. Buang, hancur dia, termakan tanah. Maka dia bilang solusi mutakhir, solusi canggih. Oh, masya Allah, saya bilang. Sep, dia bilang, inilah solusinya. Terus muncul siwak. Lagi pidato gitu siwakan. Masya Allah, saya bilang. Mulianya orang ini. Ya, memuliakan siwak. Umurnya berapa? 39 tahun. Profesor. Nama dan identitas saya samarkan. Saya sembunyikan. Sebut saja Bunga. 39 tahun umurnya, profesor. Mau tahu aja. UNER. Baru kemarin. Baik betul orangnya, masya Allah. Ya, saya ketemu dia itu awalnya dari mana coba? Ketemu dia, beliau itu waktu saya ada acara umroh tapi mampir ke Turki. Turun pesawat, tiba-tiba dia nyamperin. Assalamualaikum Ustaz, dia bilang salam. Ya. Saya bla 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 bla. Oh ya, mau kemana Pak? Saya bilang gitu kan. Mau ikut konferensi apa kongres? Oh ya, Bapak menyampaikan apa? Menyampaikan siwak ke Turki. Keren kan? Akhirnya jadi itu. Makanya Bapak Rektornya, ini Profesor Siwak menyiwak pertama kita di UNER. Tawa. Baik, udah cukup. Kita masuk ke materinya. Kalau saya bahagia begini, banyak ocehan yang keluar. Jadi Bapak sekalian, dari beberapa ayat yang sampaikan tadi segala macam, tadi ada stem cell, itu tuh sebenarnya banyak, termasuk saya kasih tahu juga satu hal baru. Ya, saya sempat tanya, jadi sebenarnya rimpang-rimpangan itu mana yang paling banyak inti selnya, kata saya. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang guru saya, apakah kunyit? Ternyata bukan kunyit.
Ya, termasuk kunyit ini, rempah-rempah begini, ini jangan dibuang ininya. Haho. Jangan dibuang. Proteksinya Allah kepada benda alam makhluk ini kan makhluk lah ya, makhluk hidup ya. Itu di kulitnya. Makanya kalau ini Anda mau mau masak atau apa, jangan dikupas, cuci bersih aja. Karena banyak enzimnya juga di sini setahu saya. Cuci bersih. Jadi bagaimana yang kotor buang sedikit, tapi kulitnya jangan dibuang. Terus yang kedua itu, yang ketiga, yang pertama itu, yang kedua apa? Mereka ini sebenarnya banyak enzimnya juga. Jadi bahan-bahan yang sebenarnya sensitif dengan panas. Jadi saya jujur agak-agak tidak tahu juga dari mana kita mendapatkan pemahaman kalau ngerebus rimpang itu dari 3 gelas air menjadi 1,5 air. Kalau versinya saya dan dari apa yang saya ketahui, sebenarnya kita menginginkan semua bahan ini itu bisa kita dapatkan secara sempurna kan gitu. Maka cara paling idealnya diekstrak. Ekstrak kan kita nggak punya alat. Maka ekstrak ala kita namanya infusan. Nih, paham ya?